di media sosial, Siap. ini yang tidak bisa dijawab influencer lari ya. Mereka kenapa harus isi run? Boleh nggak saya kalau latihan selalu tempo, jadi 60% heart rate? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi artinya kamu membuat efisiensi jantung jadi nggak efisien. Itu kayak deconditioning nanti jadinya. Jadi kayak orang nggak latihan ya terbiasa latihan, tapi kok malah kemudian menurunkan kapasitas latihan, deconditioning. Dia bisa menurunkan kapasitas kardiopulmonalnya kalau. Jadi jantung tuh bisa turun naik ya kapasitas. Turun naik, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dr. Tirta Citot ya, Tirta pecinta otot. Dan kali ini kita masih membahas serba-serbi jantung. Loh kok iso? Ya karena saya nggak tahu video ini rilis akhir tahun atau awal tahun. Tapi yang jelas kalau rilis awal tahun 2026 itu semakin banyak sport entusias. Ya baik dari kardio, high intensity interval kayak high rocks. Artinya semakin banyak pecinta olahraga, maka risiko untuk sudden death dikarenakan jantung itu akan semakin tinggi. Dan tujuan kita berdiskusi sekarang dengan narasumber yang luar biasa. Di samping saya ini Dr. Pipin. Saya nggak tahu nama aslinya siapa. Ini dosen saya. Betul, Dr. Pipin. Nama asli? Nama asli. Nggak ada di akte saya dari lahir Dr. Pipin Ardianto. Nama asli, pemberian orang tua. Baru mau tanya, ada dijawab. Kita tepuk tangan, ini salah satu kardiologis di bidang air sama jantung. Halo dok. Ya, siap. Dokter bisa kenalkan diri dulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Pipin Ardianto. Saat ini saya bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kebetulan di bagian kardiologi dan kedokteran vaskuler. Dan juga di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di divisi aritmia. Wah, ngeri kali. Nah, itu sejak tahun 2018 saya menyelesaikan aritmia terus kemudian bekerja di bidang aritmia. Nah, aritmia itu sebenarnya bagian dari ilmu jantung di mana dia itu mengurusi listrik. Mungkin teman-teman mengetahuinya bahwa boleh panggil teman-teman ya. Oh, ada yang mak-mak ya? Ya nggak apa-apa, semuanya ya, Bapak Ibu, semuran. Loh enggak, soalnya biar tahu saya jauh. Boleh share nggak? Saya jangan langsung. Ini flexing dulu dong. Jadi, S1-nya di mana dulu? Oh, siap. Jadi saya S1-nya dari Undip. S2. Terus kemudian SP1? SP1 saya juga di Undip, di jantung dan pembuluh darah di Undip. Terus kemudian saya ambil fellow aritmia di Harapan Kita Jakarta. Wah, ngeri. Harapan Kita. Udah mentok tuh ya, terminal ya? Nah, belum, masih ada lagi cerita belakangnya nanti karena kewajiban di dosen kan harus sampai pendidikan yang nggak bisa diraih lebih tinggi lagi. Pokoknya rano rampungnya. Betah ya? Betah. Oke. Kita tahu jantung itu kan bekerja terus-menerus sejak minggu keempat. Ada di dalam. Dia di dalam janin ya. Janin. Sampai masing-masing kita nggak tahu. Mungkin saya lebih terlambat dibandingkan jenengan jatahnya. Bisa saja jenengan lebih dulu dibandingkan saya. Nah, itulah kalau di dalam jantung kita harus terbiasa dengan dark joke ya. Ya. Dark joke. Ini beliau ini kalau ketemu Coki Pardede materi museum cocok ini udah. Nah, sekarang kita akan fisiologi jantung, Dok. Banyak teman-teman itu kan belum mengetahui fisiologi jantung, katanya dakduk. Betul. Kan ada listrik. Jadi jantung punya sumber listrik. Nah, bisa dijelasin nggak kok bisa jantung berdetak? Sebentar, saya mau copot jam tangan saya dulu. Nah, ini soalnya jam tangannya apik kok. Ora. Jadi begini. Kalau kita ngomongin kelistrikan jantung, ini kan sebenarnya jantung itu isinya otot ya. Otot jantung ya, otot jantung. Nah, terus kemudian ini di depan ada jam tangan saya. Ini kalau saya ngambil, hakikatnya yang mengambil siapa? Otak. Salah kalau yang mengambil tangan. Yang mengambil otak saya yang menyuruh. Area prefrontal, terus kemudian ke batang otak, motorik, pusat motorik, terus kemudian menyuruh ini. Ya, ambil, Jiko. Ambil. Jadi tidak ada yang namanya tangan pembunuh, ada otak pembunuh. Masuk. Karena udah kemarin dokter Kadek nih kayak gini. Pusing nih saya nih. Terus karena pada hakikatnya yang melakukan kegiatan otot itu adalah otak. Nah, ada spesial nih, jantung. Kenapa kok jantung disebut spesial? Karena dia terlepas dari sistem saraf otak SSP, sistem saraf pusat.
kita nggak bisa bilang jantung Mbok kamu rodok istirahat sebentar. Itu teman saya, semua asli Dok. Bener teman saya kemarin lari interval kok hadirku 200 ya. Oh Raiso. Gini, pandek sik to bro, pandek sik. Raiso. Sumpah, itu ada namanya Jorgi Julian. Itu bener bisa. teman kita, pas kemarin interval gini Dok. Raiso ya Dok ya. Nggak bisa. Gimik ya nih, sugesti. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Atau rodok cepet sih kok aku rodok deg-degan gitu. Maaf saya campur bahasa Jawa karena saya lahir di Jogja, besar di Semarang. Di sini medok, nek mie itu mie nyemek. Ya bener. Nah. Oh, tapi nek minjem iki tengah ya Dok. Lah kudune Kebumen wi. Oh Kebumen. Oh. Lah kan podo-podo Pantusel, pantai selatan. Oke, bener ya. Nah, Manut. Siap. Jadi jantung nggak bisa. Disuruh-suruh. Jantung nggak bisa Raiso sama. Pijat jantung. Oh Raiso. Raiso. Dipijet rata tambah cepet, dinengke ora tambah alot. Asik ya. Terus lanjut Dok. Nah, sehingga dia memiliki instalasi listrik sendiri. Nah, kalau instalasi listrik sendiri itu dia berarti nggak ada sekring. Kalau ini kan ada sekring, ada hubungan pendek, Konslet dar. mati. Oh. Ya toh? Tapi kalau jantung yang berbahaya, ketika dia konslet, nggak bisa berhenti karena dia nggak ada sekring. Dia akan terus-menerus detak jantungnya kenceng. Contoh 180, 190 terus-menerus dia akan kenceng. Nggak mungkin dia ada sekring terjadi pelan. Nggak ada yang bisa masang sekring di dalam jantung. Nggak seperti household ya, di mana dia ada sekringnya. Nah, berkaitan dengan fisiologi tadi, jadi di dalam kelistrikan jantung itu ada serabut. Jadi otot jantung itu sebenarnya di tengah-tengah otot jantung itu ada kabel. Di mana kabel itu dia akan meneruskan kelistrikan jantung mulai dari generator utama. Dari generator utama itu terpisah dari otak tadi. Cuman dia diatur secara otonom. Otonom artinya dia mengatur dirinya sendiri. Makanya dia pusatnya di batang otak. Oke. Di mana batang otak itu adalah pusat otonom, dia mengatur vaskular, pembuluh darah kapan dia megar mingkup. Terus kemudian mengatur respirasi. Kita nggak bisa menyadari saat tidur kok masih bernapas. Ya, biasa pasing memerintah batang otak. Terus sistem kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, dia juga dari batang otak. Begitu juga kelistrikan jantung. Ada satu generator utama di dalam jantung yang kita sebut nodus SA, nodus sinoaurikular. Jadi saya seringkali ngomong ke mahasiswa, ada sedikit selingan. Jangan-jangan ilmu kedokteran ini gampang. Gampang. Karena cuma 2. B. Angka keramat, Oke. sama istilah keramat. Kok iso? Ya jelas. Jelas. Jadi nek angka keramat, sejak kapan kita menyadari bahwa PR interval itu 120 sampai 200 mili detik pada EKG? Iya. Kan seperti itu. Artinya kita hanya tinggal menghafal saja PR interval 120 sampai 200. Wes ra ono hukum yang lain. Ya, berarti kan ngono. keramat. Keramat. Oke, Keramat. masuk. Angka keramat. Nah, sekarang kalau istilah keramat. Istilah keramat dulu saya waktu pendidikan itu saat yang sangat saya kenang ya, masuk dari SMA. SMA ya Allah, SMA kan isinya cuma ubiang-ubiung. Ubiang-ubiang itu nongkrong-nongkrong nggak jelas. Nah. Bentar, klarifikasi. SMA dulu mana? 3 SMA Semarang. 3 Patmanaba, Jogja. Ubiang-ubiang ini Patmanaba. Oh. Anda harus tahu Patmanaba Jogja itu kayak Semandel kalau di Jakarta. Dokter Erika Semandel ya? Solo. 1. Oh, podo wae. Sami mawon. Nah, itu kalau yang satunya lagi itu masalah istilah keramat. Lah itu waktu saya masuk itu waktu stase anatomi itu saya bingung. Ini disebut apa, Dokter Tirta? Masih ingat enggak? Model triangulasi apa? Anatomi. Lali apa sing triangle gini-gini? Trigonum Ya, trigonum. tabatier anatomicum. Males banget aku weh. TTA. Betul. Iya, TTA. Trigonum Singkatannya ngerti. anatomi. Iya, TTA. Pokoknya Sampai sejak pertama kali dibikin sampai sekarang 2025 enggak pernah berubah. Ya, artinya apa? Iya. Istilah keramat. Ngerti-ngerti belajar itu. Ngerti-ngerti belajar itu. Seperti halnya kalau kita mau ke Malioboro, pokoknya dalan kene itu. Ya. Artinya tidak pernah berubah. Oke. Begitu juga nodus sinoaurikular. Berarti nodus apa? Tonjolan. Sinoaurikular berarti seperti Sinus. kuping, seperti dan sinus. Dan di situ ada di masuk dari vena cava superior, maaf ini pembuluh darah yang ada di atas vena sebelum masuk jantung dan berbatasan dengan atrium kanan. Betul. Nah, daerah situ adalah area
fire yang paling kenceng. Artinya produksi listrik yang paling banyak. Nah, betul. Ibaratnya kayak PLTA ya. Nah, betul. PLTA aliran deras, air terjun. Aliran paling kenceng. Mati. Jadi dia mengikuti setelah dari sinoaurikular, dia kemudian ke nodus jembatan, nodus avenut namanya. Antara atrium ke ventricle. Terus kemudian ke seluruh sistem ventricle. Nah, dari nodus SA, nodus AV, nodus ventricle itu memiliki kecepatan sendiri-sendiri. Dan itu mengikuti hierarki. Kalau di dalam kelas ada 20 orang, yang paling terdengar tentu yang paling bawel. Ya saya, ya betul. Ya, Paling keras. betul, Dr. Tirta. Paling vokal, paling bawel, paling rese. Betul. Nah, itu aku arti loh. Oh, ngaku dewe. Nah, kalau karena dari sistem kondusi jantung tadi yang paling bawel adalah nodus sinoaurikular. Karena dia firing rate, kecepatan produksi listrik 60 sampai 100 kali per menit. Iya. Avenut 40 sampai 60 kali per menit. Bawahnya lagi ventricle 20 sampai 40 kali per menit. Sehingga aktivitas listrik yang normal itu berasal dari sinoaurikular node. Okay. Nah, terus kemudian sinoaurikular node kok bisa menjalarkan semuanya ke dalam sistem konduksi jantung itu karena peran dari transfer ion. Transfer ion di dalam miokard atau otot jantung. Di mana apabila kita merangsang satu otot sel, ya, sel itu harus bisa diteruskan ke sel berikutnya. Iya, betul. Nah, sampai berikutnya dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, penerusan rangsang ini tadi dipengaruhi oleh perubahan voltase. Oh, berarti bukan hanya rumah yang dipengaruhi voltase. Jelas. Listrik. Makanya itu tadi ada bilang di- kayak listrik rumah ya. Betul. Jadi kalau voltase turun, Voltase turun ya berarti flat. Orang ono sing lewat. mati. Nah, is dead. Oh, lanjut tuh. Ya. Sekarang logis nih. Kenapa Betul. dosen saya dulu nggak neranginnya kayak gini ya? lanjut dong, lanjut. Bukan beliau. Bukan beliau. Dokter Erika saya ketemunya di Koas dan blok 3.2. Ada klinis-klinis. Nggak pernah di tahun pertama. ada. Mangkat tuh. Blok saya 4 tuh kalau yang tuh. Saya hancurnya di digesti. Digesti bedah. Makanya Apa? saya digesti. Tentang cairan. Bukan, saya tuh nggak hafal usah susus. Kesel saya kalau lihat usus. Lanjut. Maaf ya, Dok. Selingan. Voltase. Jadi voltase itu harus dinamis. Ada dia naik, terus kemudian plateu, terus kemudian turun, istirahat lagi. Nah, itu voltase itu kita sebut aksi potensial membran. Kelar kan. Ini kayak kuliah ya. Nah, Tapi nanti ada gambarnya kok. Ada gambarnya. Beliau nanti tolong ya, Dok, ya. Mati nanti netizen yang ngasih gambar. Pusing mereka. Ya, lanjut. jadi aksi potensial itu akan berubah karena pergerakan dari ion. Nah, ion itu bisa bergerak karena ada pintu dari masing-masing ion. Ion natrium, dia tidak akan bisa masuk keluar lewat miokard kalau tidak lewat pintu natrium itu sendiri. Nggak mungkin ada pintu lain selain pintu natrium. Karena dia sangat super spesifik. Dia hanya akan dilewati oleh ion natrium. Jadi kalium nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Begitu juga ion kalium hanya bisa melewati pintu kalium. Terus kemudian yang komponen yang ketiga kalsium. Jadi ada tiga komponen ion yang berperan dalam sistem konduksi jantung. Nah, untuk dia naik voltase itu perannya ion natrium. Naik, Set gitu. Dari resting dia harus naik natrium. Dia akan masuk semua ion natrium dari luar sel masuk ke dalam sel. Oke, masuk. Terus kemudian setelah dia tinggi mencapai threshold tertentu atau batas tertentu, tes gitu, dia akan merangsang pintu kalsium. Oh, beruntun. Jadi dia voltage gated namanya. Artinya gated Jadi gerbang yang dipicu kalau voltasenya mencapai tertentu. Betul. Jadi ketika ada perubahan ion natrium, dia naik voltasenya, akan merangsang ion kalsium dan juga ion kalium bersamaan. Ini kayak di Sobota sama Tortora deh. Betul. Ya. Terus di Ganong kalau dulu. Ganong ya benar. Oke, aku fotokopian. Nah, murah soalnya. Terus lanjut. Nah, terus kemudian setelah dia naik, dia akan turun atau fase kita sebut early repol. Jadi depolarisasi. Rada ruwet sithik apa Bu? Apa aman, nanti ada tak foto gambarnya. Kamu belajar, kamu udah jadi jantung nanti. Terus kemudian fase 1 early repol. Terus kemudian fase plateu. Ya. Terus kemudian fase repolarisasi sampai kemudian resting membran potensial. Terus nanti balik lagi. Begitu terus menerus. Seumur hidup tergantung jatah.
Oh ya betul, tergantung Ya, jatah. tergantung jatah. Nah, berarti dari sini klik dong. Klik. Apa yang terjadi kalau misalkan kita hiponatremi, Very natriumnya good. kurang? Itu yang terjadi gimana? Nah, tentu kalau natriumnya kurang, maka gradien. Jadi perubahan umpamanya kita anggap ini adalah ruangan miokard, otot. Kita Otot, berada di miokard, dalam otot otot. jantung ya. Terus kemudian di luar tembok ini adalah dunia luar. Dunia luar. Jadi selain otot jantung. Betul. Oke. Perrubahan pergerakan dari ion natrium masuk keluar itu kan berlangsung secara pasif. Dia tidak perlu pompa. Iya, betul. Pasif. Nah, pasif itu tergantung dari gradien. Oh. Jadi kalau di luar tinggi, kalau ion natrium kan di dalam sel kan rendah ya. Iya. Sedangkan di normalnya di luar sel itu tinggi. Sehingga ada gradien. Iya. Kalau ada gradien, begitu pintunya cuma dilecut sedikit buka Masuk. brol. Iya, benar. Betul, perbedaan Masuk. gradien. Nah, sekarang kalau hiponatremi, habis lari, Habis lari. lupa minum, Iya. nggak ada asupan natrium, maka apa yang terjadi? Kadar natrium di luar sel itu menurun. Sama dong jadinya. Terjadinya nggak ada gradien, Nggak ada gradien. Sehingga proses untuk menaikkan voltase yang penting tadi nggak tercapai banyak, nggak tercapai optimal. Nah, ketika nggak tercapai optimal, maka tentu bisa memicu aritmia yang lain. Karena dengan waktu depolarisasi yang lama, itu akan merangsang kejadian aritmia yang letal di fase-fase berikutnya. Waduh, beruntun dong. Efek domino dong. Efek domino. Karena harusnya secara fisiologis normal, natrium naik, voltase diikuti dengan pembukaan kalium-kalsium. Nah ini karena lambat, maka yang terbuka sedikit. Efeknya juga akan meningkatkan kerentanan otot jantung untuk terjadinya aritmia. Karena salah satu mekanisme aritmia itu adalah gangguan setelah depolarisasi. Oh, udah kejawab semua berarti. Berarti kalau dalam kondisi panas, cuaca panas, kurang minum, resiko aritmianya gede banget. Resiko aritmia. Even dia sebenarnya orang normal, tidak ada Even genetik. orang normal, betul. Yang lebih parah lagi kalau ion kalium. Loh kenapa tuh, Dok? Nah, karena kalau ion kalium tadi kan berfungsi untuk istirahat ya. Ya. Dia harus membuang dari dalam sel untuk keluar. Betul. Betul. Tetapi karena dia hipokalemia, maka proses untuk membuangnya itu lama. Yang terjadi? Yang terjadi maka dia akan memperpanjang kalau kita sebut di EKG periode atau interval QT. Kadang-kadang keluar gelombang U karena hipokalemia. Dan hipokalemi itu bisa terjadi apa minuman makanan yang mengandung kalium? Biasanya kalium itu ada banyak terkandung di dalam buah-buahan yang banyak air. Contoh melon, semangka, terus kemudian pisang juga banyak itu. Kalau dia lupa makan makanan itu yang terjadi akibat hipokalemi, jadi gelombang U. Gelombang U, lah kemudian ini yang paling letal. Gelombang U atau kite yang interval panjang tadi. Yang jadi gini kan betul ya? Betul, jadi kitenya itu panjang banget. Itu kita sebut fenomena R-on-T apabila kan lari ya. Lari aktivitas simpatis tinggi dong. Tinggi banget. Tinggi. Nah, aktivitas simpatis yang tinggi itu bisa memicu ekstrasistul. Waduh. Nah, ekstrasistul itu VES jantung ekstrasistul dari ventrikel. Iya. Nah, apabila ada ekstrasistul, kok dilalai numpuk di atas gelombang T. Kita sebut R-on-T. Nah, nanti dia kabarnya, Ben Ramumat. Soalnya kalau dokter-dokter paham. Apalagi kalau yang remo S1-nya. Ini kabar iki, R-on-T. Nah. Ini dulu ujian saya. 4 untungnya aman ya. Ujian blok lulus. EKG, saya dok izin pamer saya. Pas zaman nakal-nakal nganti aku mumet nganti tak tato jantung skosobota. Wah, Biar. Ini semuanya ya, senodul-nodulnya. Soalnya biyen pas ujian aku takut banget untuk remet. Nah, remuk papat tadi nih. Saya flexing dulu ya, Dok. Dulu pas ada remuk di ICU saya jaga internship, saya bisa RJP sampai hidup lagi. Walaupun 2 hari kemudian lewat. Tapi setidaknya kan memperpanjang ROSC sudah pernah? ROS sudah pernah itu. Legend itu. Approve. Di ICU RSUGM. Wow. Pas kuwi. Nah, lanjut. Flexing dulu. Tapi ini pas zaman nakal dilangke sayang. Sejantung apa kamu? Nah, jadi kalau misalnya seleksi kardio, sorry ya dok, sorry. Nah, ojo ditiru. Lanjut dok. Ya,
Jadi dari fenomena R-on-T itu tadi kan R-on-T. R-on-T. Nah, itu bisa memicu ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi, bahkan ventricle polymorphic. Nah kalau FVF berarti kan nggak ada denyutnya. Jelas nggak ada denyut. Apa yang terjadi? Henti jantung. Wah jangkrik. Nah, kalau henti jantung ya nggak bisa lari, tiba-tiba kolaps. Dan itu kan di YouTube segala macam kan banyak ya. Iya. Dari sepeda saat peak ya. Peak Iya. artinya saat wah luar biasa itu. Sehingga kalau dia ada cairan yang banyak terbuang, simpatis yang sangat tinggi, heart rate-nya sangat tinggi. Nah, itu secara durasi atau interval kita itu semakin panjang gara-gara hipokalemi. Etian. Nah, terus kemudian jadi polymorphic ventricle tachycardia. Ujungnya apa? Sinkop awalnya. Kalau nggak tertolong, Ya fibrilasi. fibrilasi. VF. Nggak tertolong lagi, ya Ya sudah. lewat. Lewat, udah. Dan golden period ketika VF itu sebenarnya berapa sih dok? 2 menit, 3 menit? Kalau ada literatur yang bilang 30 menit, 30 detik tidak terselamatkan, maka kita kehilangan 50% kehidupan untuk pasien kita. 30 detik. Jadi bukan menit. VF tadi kan kalau listrik kan lawannya harus listrik, nggak bisa dok listrik disuntai banyu kan konslet. Wah. Ya makanya jadi kasih tangan. Aku jawaban literatur nek ada orang singkop rasa kayak tangan konslet. Konslet. Listrik dine banyu konslet. Mati mempercepat. Cepat. Mempercepat. Lawannya listrik VT polymorphic itu harus dikendalikan dengan listrik. Jadi apa yang dilakukan oleh dokter-dokter ketika ketemu VT polymorphic? Yo Devip. Devip, Itu nggak ya. ada yang lain. Iya. Nggak ada yang bisa menyelamatkan ventricle tachycardia polymorphic atau VF selain Devip. defibrilasi. Kalau Anda sudah ikut ACLS, wah, tidak perlu diraguin. Tidak perlu. Nah, ini sangat menarik. Ini jelas ya. Ini menjawab. Dalam kondisi seperti ini kan ada olahraga ultra, Dok. Wah, very good. Kemarin juga dapat tuh saya pasien olahraga ultra. Ah, Dapat tuh, ada mahasiswa Undip. wah ini deg-degan ini. Si. Ini Ini fenomoi. Moga-moga Dok. Lanjut. Dia mau ultramaraton, gitu, tapi mungkin di tengah tahun. Tahun depan. Tahun ini. Ya? Bukan, dia mau ultramaraton. Heeh. Terus kemudian kontrol ke sejawat. Terus menemukan adanya bradikardi. Karena ya di bawah 65, 40, di bawah 50. 35. Normal karena dia latihan atau? Nah, terus kemudian kita lakukan tes treadmill. Nah, 35 itu iramanya bukan dari irama utama tadi. Loh, Nah, jadi yang menariknya 35 itu berasal dari irama yang kedua. Jadi ideal AV? AV note. lah kok iso? Karena irama yang paling bawel tadi Nggak jalan. nggak jalan, diambil alih oleh secondary pacemaker. Loh kok bisa nggak jalan? Ya, kita nggak tahu penyebabnya ya. Tapi yang jelas bahwa dalam sistem kondusi jantung itu mengikuti hierarki. Yang paling bawel dia akan nampak di EKG. Nah, kebetulan pasien ini yang paling bawel adalah AV note-nya. Dan itu pun 35 kali per menit. Tidak ada keluhan. Nah, terus kemudian kita minta pasien itu untuk treadmill. Saya juga penasaran kenapa 35 tahun tidak ada keluhan, 35 beat per menit tanpa keluhan. Akhirnya setelah treadmill dia bisa sampai 180. Jadi saking dia fit ya, itu saya berhipotesis ya, itu belum bisa memastikan. Itu aktivitas parasimpatisnya itu dominan, sehingga merepress S-anode. Dan itu bisa terjadi kayak gitu. Bisa terjadi. Karena apa? Dia span heart rate-nya sangat wah luar biasa. Karena terlatih. Karena terlatih, karena dia biasa latihan tiap hari 20 kilo menurut dari pasien itu. Dan dia akan ikut ultramaraton. Iki Dan siapa mahasiswa. ya? Iki menarik loh nih. Mahasiswa. Jadi bisa dijelaskan orang-orang yang rendah-rendahan HR kan sekarang lagi tren kalau lari HR-nya rendah. Rendah. Itu bisa jadi karena dia saking fitnya, aktivitas nodus SA-nya ketutup sama AV. Saking tingginya tonus parasimpatis. Edan. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan itu saya pun juga heran. Kenapa bisa ada fenomena seperti ini? Dia tidak ada keluhan sama sekali. Jadi ketika eksersis itu semua parameter bagus, tensi naik, heart rate naik, tidak ada Normal, keluhan. jadi kayak Bruce method normal. Ketika Nanti muncrat, tau. wah, ketika simpatisnya naik, maka dia cukup kuat untuk merangsang S-anode. Keluar itu gelombang P-nya. Lah kalau dia seperti itu efek positif atau gimana? Kalau saya baca-baca ya, karena saking tingginya parasimpatis, tentu ini efek positif ya.
untuk orang yang terbiasa karena span heart rate-nya kan sangat lebar sekali. Mulai dari heart rate-nya 30 35 sampai resting 180. Berarti dia punya area bermain heart rate itu sangat lebar. Residual capacity-nya luar biasa. Dan dia mampu karena dites nggak cuma treadmill, waktu itu saya pakai CPET, minta bantuan CPET. Iya. Cardiopulmonary exercise testing. Iya. Semua parameter bagus. Saya sekali setahun tuh cek itu dok. Cek itu CPET ya. Iya, itu hasilnya- juga itu saya rasa untuk semua teman-teman yang suka dengan atlet olahraga, maksudnya bukan suka dengan atletnya ya, tapi suka dengan olahraga. Karena artinya beda loh nanti loh. Umurnya 20 tahun di atas saya loh. Tapi bercandanya kayak saya. Waduh. Terus lanjut dok. Nah itu CPET itu standar, gold standar. Nah kan bener kan? Gold standar CPET, cardiopulmonary exercise testing. Dan benar nggak sebenarnya si PET itu bukan hanya untuk ngecek VO2 max, tapi ngecek abnormalitas pada jantung kalau misal dia kondisi high. Betul. Bisa ketahuan kan? Bisa ketahuan. Kayak R-ONT-nya bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Jadi karena dalam CPET seperti halnya kita exercise itu harus ada safety equipment, termasuk defib segala macam. Karena pernah kejadian tapi pasien dengan koroner sih, penyakit jantung koroner di CPET, terus kemudian VTVF ya kita kan ready untuk segala macam kegawatannya. Tetapi untuk teman-teman yang suka olahraga ini saya rasa wajib ya untuk bisa menilai seberapa jauh sih sebenarnya kapasitasnya MET-nya, metabolic equivalent-nya. Sehingga nanti akan keluar rekomendasi, karena penting itu, karena kalau sesuatu yang terukur kan kita lebih nyaman ya. Iya. Daripada kita tutup mata terus jalan di balik ada Iya. jurang jugangan gitu, terbawa kan repot. Iya, because certainty is much more safe than uncertainty. Very good. Iya. Iya, Very biasa. good. Anak jurnal biasa. Tipis-tipis kan ada dosen di situ, Bu Presiden. Bu Presiden. Bu Presiden. Kita nyebutnya Bu Ketum. Beda nggak Bu Ketemu? Boleh ada Bu Presiden, politik. Oh, ya salah. Jangan. Kok malah dedekan yang ngikutin. Dedekan. Nah, berarti udah kejawab. Nah, sekarang gimana? Kan orang udah familiar nih. Tadi saya mau nanya rest HR. Yes. Apa sih definisi resting HR? Tadi ada disegol dokter. Apa definisi resting HR? Ya. Kok bisa rendah, kok bisa tinggi? Jadi resting HR itu seperti halnya kalau kita ngukur tensi ya. Mungkin kalau teman-teman sekalian, kalau tensi kan kita harus istirahat minimal 15 menit. Kita kesampingkan semua aktivitas yang barusan kita jalankan. Terus kemudian kita lakukan pengukuran tensi. Nah itu adalah the real blood pressure. Jadi nggak boleh tuh naik tangga 10 kali nggak tensi iso. ora oleh. Harus 15 menit Habis santai. itu minum obat. Heeh. Glediak masanya. Ngopi. Ngopi. Ora oleh. Ora oleh. Ora oleh, ora boleh. Betul. Gledak itu jatuh. Iki podo solo logate, Cuk. Maaf dong, logate lur. Des gitu. Nah, oke, Nah, lanjut. Semarang Dok. des. Des. Betul. gitu. Heeh, Gimana? Semarang des. Gimana tuh, Dok? Jadi ketika Resting HR. resting heart rate itu adalah ketika istirahat terus kemudian diukur. Minimal berapa? Ada yang literatur bilang 10, ada yang bilang 15 menit. Jadi cukup untuk mengembalikan sistem otonom itu senormal mungkin tanpa pengaruh dari lingkungan. Tadi jantung, sistem kondisi jantung dipengaruhi oleh otonom. Oke. Otonom itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Cemas, takut, dikejar-kejar. Nah itu akan meningkatkan sistem simpatis. Oke. Nah, dia nggak bisa atau habis jalan naik turun tangga nggak bisa. Boleh. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar tidur seperti halnya orang mau treadmill kan disuruh tidur terus kemudian dilakukan resting heart rate. Oke. Berapa itu? Ada kategori dari literatur nggak, Dok, dari pandangan ahli irama jantung yang dikatakan fit dan bugar itu berapa resting HR? Resting heart rate ada literatur yang bilang 60 sampai 100, tapi secara medis ya. Itu ada juga yang bilang 50. Tapi untuk atlet, well trained atlet itu bilangnya 40 is acceptable. Tapi kalau common people kayak saya gini, orang-orang biasa gitu, kalau 40 mesti ada simptomatiknya. Tapi kalau atlet kan terbiasa. Saya 48. 48, di bawah 50. Iya, Kalau karena latihan memang latihan. karena latihan itu adalah kompensasi fisiologis dari exercise. Di mana dia akan menurunkan systemic vascular resistance atau tahanan perifer. Iya. Sehingga dia tidak butuh tekanan yang tinggi, tidak butuh heart rate yang tinggi untuk bisa meneruskan darah ke seluruh tubuh. Berarti efisiensi cardiac output ya? Efisiensi dari cardiac output, betul sekali. Jadi semakin asalkan jangan sampai hipotensi shock gitu namanya. Nah, kita sebutnya normal tensi ya, tetapi bisa melakukan metabolisme seminimal mungkin, efisien artinya. Iya. Karena terbiasa dengan latihan. Akibatnya apa? Akibat dari latihan adalah systemic vascular resistance juga ikut turun. Jadi nggak cuma heart rate tok ya itu ya.
yang turun. Dengan adanya latihan itu sistem seluruh kardiovaskuler itu akan memperbaiki. Dan latihan itu kan ini alasan kenapa kok dalam latihan lari sama cycling dia nggak bisa dadakan. Memang jantung nggak bisa tiba-tiba efisien Nggak kan? bisa, nggak bisa. Harus pelan-pelan kan? Harus pelan-pelan. Saat ini 1 kilo, besok 1,1, besok lagi 1,2, makin lama makin panjang. Tidak bisa saya mau hari ini 10 kilo, jeder nanti ya. Tian kejawab ini. Berarti udah kejawab teoritisnya semua nih. Soal resting HR. Resting aja. Ada parameter kedua dan ini lagi naik karena dibahas oleh beberapa orang, terutama influencer lari. Ini langsung dari ahlinya. Apakah heart rate variability itu? HRV. Karena di smartwatch itu sekarang bayangin dok, sekarang anak muda itu pakai smartwatch kapanpun, even pas mandi, tidur, nggak dicopot. Terus muncullah HRV. Ada low, high, normal. Kalau sakit low, pas efisien jadi high. Sebenarnya definisi HRV kalau dari literatur irama jantung apa sudah dibahas itu dok? Jadi HRV itu adalah metode pengukuran terhadap efek otonom, kembali lagi tadi, terhadap heart rate. Jadi heart rate itu dia akan selalu dinamis. Kadang dia rendah, kadang dia sampai mentok tinggi. Nah, biasanya kita mengukur heart rate variability itu dengan menggunakan holter. Holter itu EKG yang dipasang di badan. Ya. Cuman sekarang tadi yang disampaikan memang ada alat yang atau wearable devices, ya jam segala macam itu bisa mengukur. Bahkan dalam waktu 5 menit saja itu bisa kita nilai HRV-nya berapa. Nah, HRV yang bagus artinya kalau dia resting itu rendah, tetapi ketika exercise dia bisa sangat tinggi atau normal tinggi. Jangkauan luas tadi. Nah, betul. Jadi span heart rate-nya lebar. Jadi kalau dia span heart rate-nya lebar, tentu dia kapasitas kardiopulmonary residualnya, sisanya yang di belakang, yang dia tabung, itu kan gede banget. Sehingga bisa cope any activity kan, bisa mengapain gitu, mau naik gunung, mau lari segala macam bisa dia. Nah, lain halnya kalau tadi lagi sakit. Ya, low, tulisannya low. Low. Kalau lagi sakit itu simpatis ya, nyeri ya, ini pasti simpatis. Ya. Demam. Ya. Metabolisme meningkat. Apa yang terjadi? Heart rate-nya naik. Basal heart rate-nya naik. Kalau dia lagi tidur itu naik. Nah, ketika dia naik maka orang kalau kita nyebutnya sih secara normal mungkin ya kebanyakan orang 160-170 kali per menit itu udah deg-degan banget. Nah, kalau dia saat istirahat aja udah naik ke 110 mau gara-gara demam. Dia spannya cuma jadi sedikit, pendek. Sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dia. Beda lain halnya sama orang sehat, well trained atlet gitu, dia turun. Nah, kalau turun dia panjang. Wah, kelar nih semua komponen smartwatch loh dibahas. Lah ini ada lagi dok pertanyaan. Kenapa kok habis maraton? Ada jurnal tuh saya yang jelasin juga dokter jantung dan saya udah kulik jurnalnya rilis. Dia menjelaskan bahwa orang yang maratoner nge-push di effort. Jadi intinya semakin lama kita menghabiskan detak jantung di zona 4 atau zona 5 alias di atas mendekati 80% zona maksimal HR. Itu jantung bisa lelah sehingga recovery-nya juga lama. Nah, definisi otot jantung bisa lelah itu katanya bisa membuat recovery harus lama. Emang ketika kita nge-push di titik limit, kayak contoh saya maraton nih, 42 kilo, terus atau kayak saya race 5 kilo, tapi semua HT-nya 190. Definisi otot jantung lelah sehingga dia butuh waktu lama buat recover itu piye dok? Nah, cara membedakan jantung lelah dengan kalau otot rangka lelah kan asam laktat. Pegel-pegel. Ini kan autonom. Piye dok? Aku jujur ditanya itu nggak bisa jawab sama netizen dan kalau dari kalangan irama kan sudah piye, bro? Ya, jadi kalau kita nyebutnya heart rate tadi ya. Heart rate itu apabila dipacu tadi lebih dari 80% dari maksimal heart rate berarti kita sudah melewati aerob threshold. Jadi kita sudah anaerob. Wah, ini menarik nih. Ini sesuai banget nih. Jadi kalau anaerob threshold, apa yang terjadi? Nggak ada oksigen yang cukup masuk untuk di metabolisme. Padahal pembakaran itu kita nyalain korek api harus ada oksigen. Ya, betul. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa. Betul. Nah, dengan adanya anaerob threshold, maka itu boros. Karena kalau umpamanya kita aerob threshold, ATP itu sumber energi yang digunakan, itu berasal dari oksigen itu lebih banyak. Tetapi apabila anaerob dalam waktu yang panjang dan lama, maka dia boros. Akibatnya apa? Fatigue. Nah, fatigue itu bisa mengakibatkan perubahan perilaku dari tadi kanal-kanal tadi. Karena kanal-kanal itu tadi
dari aksi potensial. tadi yang aksi tadi. potensial itu, Ha-ha. itu pada saat resting membran potensial itu membutuhkan ATP. Sedangkan saat dia mau kontraksi itu nggak butuh ATP pada dasarnya karena natrium tinggal Karena masuk saja. gradien, perbedaan gradien. Very good, gradien. Tetapi ketika dia mau turun, ketika mempertahankan resting, dia butuh ATP. Apa yang terjadi kalau ATP tidak tersedia banyak? Gangguan. Gangguan apa itu? Gangguan aksi potensial tadi. Sehingga kalau sejawat sekalian atau teman-teman baca itu ya, untuk yang terlalu strenuous ya, itu apa yang terjadi? Atrial fibrilasi. Iya. Nah, atrial fibrilasi itu kenapa? Ya karena dia tidak memiliki waktu cukup untuk resting. Karena resting itu karena dia anaerob semua, ATP yang tersedia sedikit, dia proses untuk resting membrannya itu nggak tersedia. Wis pokoknya digenjot terus. Sehingga dia terjadi fibrilasi atrium. Dan itu masalah yang lebih berat lagi kalau ada. Karena apa? Risiko dari fibrilasi atrium ke depannya itu stroke. Gila. Nah, sehingga anaerob itu penting, ya, karena anaerob itu bisa membangun massa otot, setuju? Ya betul. Betul. Resting to failure, nggak bisa didebat itu. Bisa mengurangi berat badan, Betul. karena dengan anaerob threshold tercapai, mencapai ke titik situ, maka dia akan yang dibakar lemak bukan gula. Iya. Ya, sehingga kan akan membantu untuk penurunan berat badan. Terus kemudian kapasitas fungsional jelas. Dia apabila tercapai anaerob ya bukan dipertahankan. Tercapai anaerob threshold-nya itu kapasitas fungsional bisa terjaga atau bahkan meningkat. Tetapi kalau terus-terusan, nah itu tadi secara electrical dia akan mengganggu aksi potensialnya. Karena aksi potensial itu butuh ATP pada dasarnya. Nah, kalau nggak ada ATP mesti error. Nah, kalau error ujung-ujungnya simptom, keluhan, jadi berdebar irregular ya, AF. Iya. Nah, itu kan sudah banyak sekarang dibahas bahwa yang terlalu intens nge-push ya, itu ada resiko di belakangnya, yaitu aritmia. Aritmia apa yang paling sering? AF. Wah gila, kejawab. Berarti untuk orang yang selalu nge-push, boleh kamu memang nge-push, tapi kamu siap nggak dengan resiko yang buat di belakang? Jadi resikonya nggak langsung akut ya? Tidak ada resiko akut. Jadi dia akan, untuk menjadi sebuah aritmia itu dibutuhkan waktu. Kita sebut electrical remodeling. Jadi kalau electrical remodeling threshold-nya itu tidak pernah tercapai, ya gara-gara dia anaerobnya nggak terlalu lama, itu ya nggak bisa. Tapi harus dia terus-menerus anaerob yang dalam jangka waktu lama istirahat, terus kemudian anaerob lagi. Nah itu kan merangsang electrical remodeling. Electrical remodeling tadi, selular aksi potensial. Nah terus berubah terjadi AF. Nah itu yang paling nggak nyaman tentunya. Karena AF itu tadi resikonya bisa kemana-mana kalau AF. Resiko terburuk kan stroke ya? Resiko stroke, meningkatkan morbiditas. Dan tentu kalau AF itu duduk saja udah, wah kenceng banget. Duduk saja. Ini menarik, berarti itu alasan kenapa kok banyak pelatih lari selalu mengedukasi Pareto. Jadi 80% kamu latihan isi, latihan speednya 20%, aerob dapat, anaerob. Jadi sehingga pas race kamu bisa all out. Dan itu alasan kenapa tiap tahun bagi orang yang tidak terlatih atau bukan atlet, race-nya dibatasi. Betul. Karena kalau kita nge-push terus-terusan, akan semakin memunculkan potensi AF. Jelas. Yang tidak mungkin muncul, misalnya saya nge-push nih 2025, nggak mungkin AF yang muncul 2025, bisa jadi muncul belakangan. Karena itu juga dari Framingham. Mungkin kalau yang Framingham study itu kan yang biasanya untuk faktor risiko koroner. Ini juga sama, ternyata dari atlet itu yang memaksakan diri, itu prevalensi atau insidensi AF-nya lebih tinggi dibandingkan atlet yang biasa. Telak, berarti polisi HR ada benernya dong. Waduh, kebantah nih dua hal. Ini kayak kemarin yang es terus, ingat? Kalau minum jangan sering air es. Kupikir ternyata betul minum air es terus itu bisa memunculkan kebingungan di sili kan yang ngomong hati. Ini lagi. Wah, jadi kalau tapi anaerob bukan berarti jelek loh, tetap harus kita tetap harus dilatih kan? Betul, harus dilatih. Jangan sampai kita cuman 110 isiran. Wah, kejawab juga. Jadi kalau kita mau terbiasa nge-push di race, kita juga harus melatih anaerob itu secara berprogres. Tapi nggak bisa dadakan. Nggak bisa dadakan. Tidak ada yang serba instan kecuali mie. Dokter tuh pernah kolaborasi nggak sih sama event lari untuk jelasin ini? Belum lah.
Ini menjawab pertanyaan semua loh dok. Jadi di media sosial, Siap. ini yang tidak bisa dijawab influencer lari ya. Mereka kenapa harus isi run? Boleh nggak saya kalau latihan selalu tempo, jadi 60% heart rate? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi artinya kamu membuat efisiensi jantung jadi nggak efisien. Itu kayak deconditioning nanti jadinya. Jadi kayak orang nggak latihan ya, terbiasa latihan, tapi kok malah kemudian menurunkan kapasitas latihan, deconditioning. Dia bisa menurunkan kapasitas kardiopulmonernya kalau Jadi jantung tuh bisa turun naik ya kapasitas. betul. Misal kita fit, terus kita nggak latihan sebulan, itu turun. Turun, nggak mungkin bisa mencapai angka yang sama. 1 bulan yang lalu, umpamanya 1 bulan itu CPT bisa sampai 10 menit. Terus kemudian nggak ngapa-ngapain, sedentary, duduk aja nonton TV. Besok dites lagi, nggak mungkin lebih dari 10. Nah kalau dari saran Pak Dokter sebagai ahli irama jantung, sebaiknya gimana siklus 1 tahun itu? Mempertahankan gini atau kita pola kurva gini atau kayak gini, naik peak performance, turunin lagi rest, naik terus atau gini? Harus peak performance. Ada dia naik sampai dengan peak, terus kemudian ada sesi dia harus turun. Jadi tidak dipertahankan terus-menerus. Harus ada dinamik dari beban ke kardiovaskuler. Kalau kita mempertahankan peak terus resikonya? Ya tadi. AF plus. Wah ini kejawab, itu pentingnya kenapa harus off season ya? Harus ada off season. Orang pemain sepak bola kan katanya tadi Liverpool ya. Ya. Itu ada periode apa namanya itu kalau summer kan berarti kan istirahat. Ya. Nah, berarti kok langsung dibahas Liverpool langsung ini. Lagi jelek ya, Pak. Saya tahun ini lagi jelek, Pak. Siap. Transfernya salah semua itu. Dokter apa dokter? Milan. Oh enggak apa-apa. Milan. AC Milan kan? AC Milan. Enggak apa-apa, pernah ngalahin 3-0 3-3. Loh, tapi pernah 2-1 2007. Udah. Kalau sama dosen nggak berani saya. Tapi ini dok, nggak semua orang dapat penjelasan ini loh. Ini menjawab semua pertanyaan. Kenapa kan ada orang tuh yang pro isiran tok. Dia tidak mau melatih anaerob, sukanya isiran terus tiap hari. OBS tadi ujungnya. Itu lagi. Nggak mau speed. Harus ada speed, harus ada sprint, Kelar kan. harus ada interval training. Kenapa setiap ini? Saya mau tanya. Tanda-tanda tubuh. Kenapa setiap habis speed training, semakin lama saya tuh latihan di anaerob, kenapa feel mood-nya bete ya dok? Apa itu terkaruh juga dengan jantung ya? Kalau dengan anaerob memang dia membutuhkan waktu recovery yang anaerob lama ya. Secara teoretik dia butuh recovery yang lebih lama toh. Tidak bisa habis anaerob terus kemudian kita paksa untuk anaerob lagi. Nah, itu akan sangat mempengaruhi orang disuruh istirahat kok tiba-tiba disuruh untuk masuk segala macam yang pasti moodnya error. Ya. Oh, berarti wajar ya? Wajar. Jadi kalau umpamanya habis yang aktivitas terlalu banyak, sepeda umpamanya atau lari apapun, sampai anaerob threshold-nya itu dalam jangka waktu yang lama, dia pasti membutuhkan istirahat secara alamiah. Wajar. Secara alamiah. Karena dia harus mengembalikan tadi. Karena ya paling tidak ya otot karena anaerob ya ada yang rusak gitu kan. Tetap ada recovery atau recovery time di mana dia membutuhkan waktu. Maaf ya karena ini segmented. Kalau saya tanya kasus saya ini terakhir ya. Saya tanyakan ini panjang banget, nanti akan saya lanjut di Februari, ini asik banget. Sama kayak dokter Kadek itu juga asik. Ini sesinya harus setelah dokter Kadek ya. Karena sulit banget ini. Jadi biar pembukaan agak sulit. Nah, paling sulit nanti Bu Presiden. Kelar Februari. Paling sulit harus turun tangan dong. Pakai slide kalau perlu itu. Saya itu habis lari 70 kilo. Ya. Saya lari 70 kilo. Itu pertama kali saya lari sejauh itu. Muterin UI 10 kali. UI kan lintasannya memang kayak gitu. Saya muterin 10 kali itu, saya lari itu dari jam 8 malam. Finishnya jam 6 pagi, 10 jam. Setelah itu, yang saya lakuin, saya tuh masih fatigue ya sampai sekarang. Fatigue, saya masih fatigue. Saya nggak pernah merasa ini. Jadi fatigue-nya tuh bener-bener HRV-nya tuh tinggi berarti. HRV-nya low, no. Maksudnya heart rate restingnya tinggi. Biasanya 48, 49, ini naik 55, 60. Dan biasanya saya lari di 10K itu heart rate-nya rendah. Dan itu nggak hanya di lari, saya renang pun decline semua. Apa itu impact ya kalau itu tanda-tanda jantungnya lelah atau apa yang harus saya lakuin? Kalau saya konsul nih, saya dokter. Dok, nih saya datang, saya lari 70 kilo, saya
heart rate saya rasa saya 40-an sekarang naik ke 50-an. Terus habis itu saya ngerasa fatigue terus. Ketika saya aktivitas lari yang biasanya saya HR-nya isi, naik, renang jadi cepet capek. Terus apa yang harus saya lakuin? Jadi ada waktu yang dibutuhkan untuk recovery setelah sekian waktu tadi. Ya, 10 jam di 10 malam hari. jam di malam hari. Dan itu tentu berlawanan dengan irama sirkadian ya. Di mana irama sirkadian itu kan kalau malam kita suruh tidur. Ya. Kalau bekerja di siang hari. Ya. Nah itu semua fisiologisnya ditantang semua tuh. Jadi yang harusnya istirahat malah dibuat aktivitas. Akibatnya apa? Tentu dia akan membutuhkan waktu recovery yang lebih lama. Karena yang harusnya malam hari itu kita istirahat, resting, heart rate turun, ini malah dipaksa untuk melawan natural. Jadi naturalnya heart rate kalau malam tidur mungkin kalau atlet ya, bisa sampai 35-40 gitu seperti tadi. Nah ini dipaksa sampai 180. Nah satu sisi anaerob juga tercapai sehingga dia membutuhkan recovery. Di mana recovery-nya itu harus difasilitasi. Jangan sampai terus kemudian masih terasa fatigue. Mungkin beberapa orang masih yang sangat atlet entusias atau run entusias itu tidak memperhatikan ini. Ya, fatigue dipaksa. Fatigue dipaksa. Nah ini nggak baik. Karena ujung-ujungnya adalah nanti pasti ada simptom. Nah kita yang paling penting adalah kita melihat sinyal dari yang ada di dalam diri kita. Kalau memang sinyalnya minta untuk kita istirahat ya sudah. Saya seminggu 10 hari saya nggak nyentuh. Nggak nyentuh lari. Renang tok zona 1 semua. Zona 1. Iya, angkat beban terus, nggak berani. Cuma kerja aja. Itu bagian dari alamnya bahwa recovery itu memang fenomena yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak nanti akan timbul konsekuensi di kemudian hari. Apapun itu. Ya, apalagi kita pakai lari sampai berjam-jam tadi. Ya itu harus dipenuhi itu waktu untuk recovery-nya. Kalau tidak tadi AF, tapi tidak sekarang di kemudian hari. Wah. Jadi saya harus revisi edukasi banyak, Dok. Jadi mau nggak? Jadi karena saya belum pernah nyenggol edukasi itu ke masyarakat, kita nggak bisa. Jadi intinya yang pertama, know your limit before push your limit. Yes. Dan itu alasan kenapa di dalam latihan variabilitas latihan itu penting, urusan coach. Dan kita nggak bisa race itu harus dibatasi, nggak bisa nge-push terus. Kita harus milih race mana yang effort, mana yang enggak. Dan artinya ketika kita sudah full effort, ya tubuh harus butuh recovery. Bahwa betul lah itu butuh recovery karena semakin banyak effort dalam tanda kutip yang rusak itu ya banyak. Dan mungkin kalau saat ini kita nggak ngerasa sakit, itu kita payback di masa yang akan datang. Akan di payback. Selalu ada konsekuensi dari pilihan. Waduh, itu kuat tuh. Selalu ada konsekuensi dari pilihan. Dari pilihan. Jadi kayak sekarang saya demot, saya bukan kayak saya lari 10 kilo aja udah capek itu karena memang alarmnya udah ngomong, wih stop sih cuk. Stop sih. Kowe sing stop, aku sing stop. Oh iya, step sing des. Kowe sing stop atau aku sing stop. Nah betul. Karena itu saya rasain jadi kayak, ya sekarang ini lebih fun renang aja, tapi mainnya di aman terus. Karena ketakutan di situ. Betul, memang yang dikatakan recovery itu dengan renang karena dia aktivitas, karena jantungnya datar ya. Dia tidak membutuhkan darah yang dari bawah ke atas yang banyak. Dengan renang itu memang dianjurkan untuk recovery. Karena apa? Saat datar ini dia performa jantung nggak ngoyo. Makanya cross training itu penting ya? Iya, harus ada perubahan pola. Wah ini baik banget ya. Daging. Tapi memang kalau nggak suka ilmu kedokteran, enggak sih, rata-rata sih tinggi. Suka. Ya kecuali Dori masih tidur ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi tapi mungkin akan dijawab di Februari. Ya. Jadi pertanyaannya Bu Presiden. Ya. Tapi saya titip dulu pertanyaannya. Ya. Bu Presiden pura-puranya nggak ada di sini. Oh. Di sebelah sebenarnya. Pertanyaan cuma satu, nanti kalau mau di episode 3. Kenapa orang obes kan jantungnya besar? Betul. Terus mereka olahraga. Yes. Lalu beratnya turun nih. Kok bisa performa larinya lebih kenceng? Nah, ini yang nggak dijawab sekarang ya. Oke. Nggak dijawab sekarang. Jadi ini ada tren nih dok, ada tren di Indonesia. Itu ada istilahnya ada itu. Fat runner paradoxical. Oh ada. Ada. Jadi itu bukan hipotesa obyang-obyang kan? Bukan obyang-obyang. Jadi yang dipikir ini ada tren orang yang dulunya 120 kilo, 105 kilo, terus dia konsisten nih olahraga. Dia akhirnya mencapai berat ideal 65 kilo. Mulai banter. Ya banter banget. Banter banget. Sementara yang kurus, kayak saya nih, bulking, tidak bisa mencapai fase itu lebih cepat dari mereka. Bisa. Itu apa namanya? Fat runner
paradoxical. Ya, itu dibahas di episode 3. Ya. Ya. Nah, nggak boleh sekarang. Kalau sekarang semua keenaan dong. Ini kalau mau ketemu langsung prakteknya di mana dong? Di Kadadi. RSUP. RSUP. Rujukan ya, tersier. Tersier. Nggak bisa langsung ketemu. Saya mau ketemu, Dokter Pipin konsultasi HR. Sifat-sifat boleh toh? Sifat bisa. Sifat bisa di sana. Kalau pesan buat teman-teman pelari dong, yang suka ultra aja. Nah, jadi kalau untuk teman-teman itu adalah kalau dalam ini adalah menilai diri sendiri. Nah, salah satunya itu kan kalau kita merasa ada sesuatu, itu harusnya menjadi self warning assessment. Jadi jangan semuanya terus, wis pokoknya aku pengen medali, wis pokoknya aku harus lari sesuai dengan target. Tidak. Jadi kadangkala memaksakan diri itu tidak bagus. Wah. Tetapi kalau tidak pernah bergerak itu lebih tidak bagus lagi. Artinya harus ada. Nah, artinya harus ada balance. Tidak terus kamu kok lari terlalu jauh, nggak boleh. Atau kamu kok diam saja tuh harus lari, itu juga tidak baik juga. Jadi harus ada keseimbangan antara istirahat tadi dan juga exercise. Ini keren banget ya. Aku nggak kayak diajarin langsung ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan saya pribadi, bukan netizen yang di Smartbox tadi pure pertanyaan saya kejam semua dari langsung ahlinya. Dan memang betul ya, belajar itu bisa dari jurnal dan other people experience. Tapi kan level beliau kan EBM-nya sudah top karena yang dijawab tadi berdasarkan sumber-sumber. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya, tadi ada yang namanya fat Runner paradoxical. ya, itu nanti akan dijawab di episode 3 langsung sama Dr. Erika. Ya, itu dosen saya. Itu kalau dari saya lebih kurang ya enggak saya langsung sebut ya, itu beliau di sana. Nah, curang soalnya harusnya kan beliau yang ngomong menunjuk temennya. Nggak boleh. Berarti Februari harus beliau dong? Yes, iya, yes. tapi ditonton ya. Nah. Itu aja kalau dari saya Dr. Tirta. Dr. Pipin. Ya, sampai jumpa di konten berikutnya. Wah, itu keren.